Mari kita berdoa. Di malam hari ini kami kembali datang kepadamu ya Tuhan, memohon pertolongan Tuhan kepada setiap kami, agar apa yang akan kami pelajari di malam hari ini, boleh kami mengerti, boleh kami pahami, dan membuat iman kerohanian kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Pimpin dan kuasai setiap kami ya Bapa, dan pimpin berkati jam ini Tuhan, termasuk setiap alat-alat yang kami gunakan, kiranya Tuhan juga menguduskan dan memakainya. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan sama-sama membahas hari ini mengenai Calvin dan ekonomi, begitu ya, Calvin dan ekonomi. Nah, Calvin ini adalah seorang ahli hukum. Dia itu ahli hukum yang terkenal begitu ya, dia yang terkenal sehingga dikatakan ketika dia menetap di Jenewa, itu ada pemimpin kota Jenewa itu meminta dia untuk membantunya di dalam memulihkan ketertiban, baik itu di dalam gereja, termasuk juga di dalam kota itu begitu ya. Jadi supaya reformasi yang ada di Jenewa itu bisa tuntas. Nah, sehingga dikatakan akhirnya ketika daripada dewan-dewan Jenewa itu meminta Calvin untuk bisa merancang ketetapan di dalam, bukan saja di dalam hukum gereja, tapi juga di dalam hukum konstitusional dan hukum sipil, itu Calvin menyetujuinya begitu. Nah, ada beberapa hal yang memang bisa dikatakan membuat Calvin bisa menuliskan beberapa pemikirannya di dalam bidang ekonomi. Bukan cuma menuliskan pemikiran, tapi juga mempraktikannya gitu ya, akhirnya dipraktekkan juga. Itu yang pertama itu karena Calvin memang tadi yang saya sudah sebutkan di awal, Calvin itu terlibat di dalam pembuatan draft dokumen-dokumen sipil dan gerejawi. Tadi sudah kita ketahui bersama, Calvin itu seorang ahli hukum begitu ya. Jadi bukan cuma seorang teolog, tapi dia juga ahli hukum, dia juga pengkhotbah, penulis. Jadi dia itu terlibat langsung di dalam pembuatan draft dokumen yang dibutuhkan oleh kota Jenewa, yang nantinya akan diterapkan, baik di gereja maupun di kota. Nah, kemudian hal yang lain yang membuat Calvin memikirkan mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan ekonomi, karena dia melihat adanya penyalahgunaan tafsiran Alkitab mengenai riba atau peminjaman uang dengan bunga begitu ya. Jadi pada masa itu memang ini ada kaitannya pengaruh dari abad pertengahan, bahwa Alkitab dikatakan bahwa Alkitab itu tidak mau ada riba, ada peminjaman dengan bunga. Nah, akhirnya orang-orang di masa itu menyalahgunakan tafsiran itu. Nanti mereka mengganti riba ini, mengganti peminjaman uang dengan bunga ini dengan yang namanya sistem bagi hasil. Nah, yang pada akhirnya, pada prakteknya ternyata sistem bagi hasil ini itu malah memberatkan para pengusaha kecil, pengusaha dengan modal rendah. Malah sistem bagi hasil ini malah membuat orang miskin semakin miskin, dan ternyata orang kaya bisa bermalas-malasan dan mendapatkan banyak, begitu ya. Nah, hal yang ketiga yang melatar belakangi dari pemikiran Calvin mengenai ekonomi yang nantinya diterapkan di Jenewa dan juga di kota-kota Eropa lainnya itu adalah karena adanya kesenjangan antara orang kaya dan miskin. Bukan cuma kesenjangan, tapi ternyata ada penindasan antara si kaya dengan si miskin. Nah, itu nanti akan terlihat di dalam pekerjaan, di dalam sosial, termasuk di dalam politik. Di dalamnya termasuk juga ketika ada jabatan-jabatan tertentu. Nah, Calvin melihat bahwa kemiskinan, penindasan, praktek perbudakan itu sangat marak di masa itu. Itu yang membuat Calvin menuliskan, memikirkan, dan juga mempraktikkan beberapa hal yang dia pikir yang harus dibenahi dalam hal ekonomi. Ada 3 hal yang menonjol, yang dituliskan, yang dipikirkan, yang diterapkan oleh Calvin di kota Jenewa, yang nantinya tadi saya katakan menyebar ke kota-kota lain.
Yaitu yang pertama itu mengenai etos kerja. Etos kerja, lalu pembayaran bunga yang tadi riba, dan juga mengenai pandangannya mengenai kekayaan. Di masa itu, kembali, praktik dan juga pandangan dari abad pertengahan itu begitu kuat. Abad pertengahan itu memberikan satu pandangan yang apa ya, yang bersifat dualisme. Jadi membedakan antara rohani dan sekuler. Nah, bagi mereka pandangan-pandangan masa itu ya, bekerja itu adalah untuk mendukung kebutuhan sehari-hari. Bekerja itu adalah untuk hidup. Bekerja itu adalah untuk mencari penghidupan, baik itu untuk pribadi maupun untuk komunitas. Jadi akhirnya bekerja hanya sekedar untuk mendapatkan gaji, hanya sekedar untuk mendapatkan uang. Bekerja hanya dipakai untuk bisa mendukung kebutuhan pokok. Kerja bahkan karena ada dualisme ini, rohani dan sekuler, yang kerja yang tidak berkaitan dengan hal-hal yang rohani, hal-hal yang keagamaan, hal-hal gerejawi dianggap itu hal yang rendah. Jadi kerja itu dianggap lebih rendah daripada segala sesuatu yang berkaitan dengan rohani, begitu ya. Jadi tadi kan dibedakan antara rohani dengan sekuler. Pokoknya hal-hal yang serba sekuler dianggap itu rendah. Hal-hal rohani yang ditinggikan. Sehingga akibatnya apa? Akibatnya ternyata di masa itu ada banyak orang yang bekerja bukan cuma hanya sekedar untuk mencari penghidupannya, baik untuk diri sendiri maupun komunitasnya, tapi juga ternyata ada orang-orang yang ABS, asal bos senang. Bekerja hanya sekedar untuk bisa menyenangkan bos atasan. Karena berpengaruh dengan penghasilannya. Ya, mungkin beberapa di masa kita saat ini juga seperti itu ya. Kalau yang Bapak Ibu yang bekerja entah di kantor begitu ya, entah di perusahaan, itu mungkin juga pernah atau juga entah pernah melihat, entah pernah merasakan, atau entah pernah mendengar, ada orang-orang yang sistemnya begini, ABS, asal bos senang. Jadi kalau ada bos, ya rajinlah dia bekerja. Tapi kalau nggak ada bos, dia malas-malasan. Begitu juga dengan orang-orang yang punya pemahaman bekerja hanya sekedar untuk gaji, hanya untuk mendapatkan penghasilan. Ya bekerja ya, pokoknya gua kerjain bagianku, cukup sampai situ. Kalau gaji tidak bertambah ya coba cari lowongan lain. Kalau gaji tidak sesuai dengan pekerjaannya, maka pekerjaan saya harus disesuaikan dengan gaji saya. Makanya ini, apakah sesuai tuh kinerja dengan gaji dan tunjangan? Kalau dianggap kinerja kita atau pekerjaan kita lebih tinggi, tapi gajinya lebih rendah begitu ya, lebih baik saya kurangi aja kinerja saya. Ada yang seperti itu. Ya. Nah, pada masa itu juga banyak orang yang begitu. Orang-orang yang bekerja dengan sistem, dengan pemikiran, pandangan seperti itu. Sehingga yang terjadi adalah apa? Ada orang-orang yang akhirnya malas bekerja. Udah malas bekerja. Mentalnya cuma mental, ya, udahlah, pokoknya nggak punya. Kadang malah punya mental pengemis, gitu. Cuma minta-minta menggantungkan diri kepada orang. Ada tipe-tipe orang yang akhirnya tidak jujur di dalam pekerjaannya. Curang. Ada tipe-tipe orang yang hanya memperkaya diri sendiri. Karena tadi motifnya, tujuannya bekerja adalah untuk mendapatkan penghasilan. Maka dia hanya untuk memperkaya diri sendiri. Bahkan ada pada saat itu adalah bos-bos itu yang melakukan penindasan terhadap pekerjaan. Ini yang terjadi, situasi yang terjadi pada masa itu. Situasi dalam dunia pekerjaan yang akhirnya membuat Calvin melihat ini tidak sesuai nih dengan Alkitab. Ini juga bukan kekristenan ini. Ini tidak sesuai dengan semangat reformasi yang ingin ditonjolkan, yang ingin diperbaharui. Ini tidak benar. Dan oleh karena itulah maka Calvin mengajarkan
bahwa bekerja itu adalah ibadah. Laborare est orare. Bekerja itu adalah ibadah. Bekerja itu merupakan panggilan dari Tuhan. Ya. Calvin sama seperti Luther begitu ya. Kerja itu adalah panggilan dari Tuhan. Dan bukan cuma sekedar panggilan dari Tuhan, tapi ketika kita bekerja pun, kerja itu harus punya satu manfaat secara sosial. Jadi kerja harus punya manfaat secara sosial. Itu menurut si Calvin. Bekerja, melakukan pekerjaan karena itu adalah panggilan Tuhan, maka sama seperti yang dikatakan oleh si Martin Luther, bekerja itu adalah satu ibadah kepada Tuhan. Ya. Luther mengatakan begini, kerja itu bukan sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi merupakan bagian dari devosi yang menghasilkan puji-pujian kepada Allah. Dan Calvin setuju hal itu. Jadi bekerja itu panggilan Tuhan dan bekerja itu adalah ibadah. Di mana melalui ketika kita memenuhi panggilan Tuhan itu, ketika kita bekerja itu bukan sekedar memenuhi kebutuhan hidup kita, tetapi bagaimana dari pekerjaan itu kita bisa memuliakan Allah. Karena tujuan bekerja itu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Bukan sekedar untuk membiayai kebutuhan pribadi atau komunitas, seperti yang dianggap, seperti yang dipandang, seperti yang dianggap yang menjadi pemikiran dari orang-orang masa abad pertengahan dan orang-orang yang ada di Jenewa kebanyakan pada saat itu. Calvin mengatakan begini, setiap orang punya posisi yang berbeda di dalam pekerjaannya. Dan karena pekerjaan itu merupakan panggilan dari Tuhan, sehingga posisi yang berbeda itu juga ditentukan oleh Allah. Bekerja itu adalah panggilan Tuhan, sehingga setiap posisi apapun yang saat ini diterima, yang saat ini ada pada seseorang, itu merupakan pemberian atau ditentukan oleh Tuhan. Kenapa bisa ada posisi yang berbeda? Supaya setiap orang bisa menghargai talenta dan juga keterbatasan masing-masing. Itu menurut saya. Tujuan bekerja bukan cuma untuk mendapatkan penghasilan, bukan cuma untuk membiayai kebutuhan pribadi atau komunitas, tapi karena pekerjaan itu adalah panggilan Tuhan, maka pekerjaan itu menjadi satu ibadah, yaitu untuk kemuliaan Tuhan. Yang namanya ibadah maka harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh kejujuran, dengan penuh kesabaran. Calvin mengatakan setiap orang harus bekerja dengan baik dan penuh tanggung jawab, karena mereka mempertanggungjawabkan pekerjaan mereka dan segala sesuatunya kepada Allah, bukan hanya kepada atasan saja. Calvin tidak membedakan sekuler dan rohani, tidak. Beda dengan pandangan abad pertengahan, beda dengan pandangan yang dipahami, yang dianggap, yang dipikirkan, yang diterima oleh orang-orang Jenewa pada waktu itu. Rohani dan sekuler, tidak. Bagi Calvin semua sama, rohani, karena itu adalah ibadah panggilan dari Tuhan. Nggak ada lagi sekuler dan rohani di dalam pekerjaan, di dalam jenis pekerjaan. Karena semuanya adalah untuk kemuliaan Tuhan dan posisi apapun itu ditetapkan, diputuskan, ditentukan oleh Tuhan. Sehingga setiap orang yang percaya kepada Tuhan itu harus melakukan pekerjaannya dengan penuh tanggung jawab dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada Allah. Melakukan pekerjaan untuk kemuliaan Tuhan karena bekerja itu adalah ibadah. Di dalam salah satu bukunya, Calvin mengatakan begini. Ketika dia membahas mengenai etos kerja ini, Calvin menyarankan dan memberikan contoh kepada penduduk Jenewa pada waktu itu, bahwa kalau mau bekerja, sebelum memulai pekerjaan tuh harus berdoa. Setiap orang harus berdoa sebelum dia memulai pekerjaan. Minta kepada Allah supaya Allah memberkati pekerjaan mereka. Ini kalimatnya.
Karena jika Allah tidak memberkati, maka tidak ada sesuatu pun yang akan berjalan baik atau dapat memakmurkan. Kalau kita bekerja tidak meminta pertolongan Tuhan, tidak meminta berkat Tuhan atas pekerjaan kita, maka tidak akan ada sesuatu pun yang berjalan baik di dalam pekerjaan yang kita lakukan. Itu kata Calvin. Calvin juga berdoa supaya Roh Kudus itu membantu para pekerja di dalam panggilan mereka, dalam pekerjaan. Ingat, bekerja itu adalah panggilan Tuhan, bekerja itu adalah ibadah dan dilakukan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi Calvin berdoa supaya setiap pekerja-pekerja ini, ketika mereka menjalankan panggilan mereka, mereka bisa bekerja itu tanpa kecurangan. Sebelumnya apa? Orang tidak jujur. Sebelumnya orang memperkaya diri sendiri. Sebelumnya orang malas bekerja. Nah, kali ini Calvin mengatakan, ayo kita terus doakan. Doakan supaya setiap pekerja-pekerja itu punya kejujuran di dalam bekerja. Mintalah supaya Roh Kudus menolong setiap pekerja di dalam menjalani panggilan mereka bekerja, supaya mereka bekerja tidak dalam kecurangan, tidak dalam penipuan, dan bukan cuma sekedar untuk memperkaya diri, tetapi bekerja dengan penuh tanggung jawab untuk kemuliaan Tuhan. Calvin juga berdoa supaya setiap pekerja itu peduli kepada orang miskin, dan juga setiap orang kaya itu tidak menjadi sombong. Itu yang pemikiran utama Calvin mengenai pekerjaan, mengenai ekonomi, etos kerja. Jadi nggak ada lagi tuh bekerja hanya sekedar untuk mendapatkan penghasilan. Tidak. Bukan, tidak cukup hanya sebatas itu. Jadi tidak hanya bekerja sekedar untuk menghabiskan, meluangkan waktu, tidak. Tidak hanya sekedar bekerja untuk melihat ini ada koneksi, tidak. Belakangan ini kan kalau kita lihat kerja itu kalau saat ini nih, di Indonesia khususnya itu harus ada koneksi. Memang digalakkan mengenai adanya harus ada skill, keahlian. Terus ada juga gelar-gelar tertentu, ijazah yang dibutuhkan begitu ya. Tapi koneksi itu tetap dibutuhkan di dalam pekerjaan. Nah, bagi setiap kita, orang-orang percaya, orang-orang Kristen harus ingat, kita bekerja itu merupakan satu ibadah. Yang kita lakukan di dalam pekerjaan kita apapun itu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Posisi yang saat ini kita dapatkan itu merupakan posisi yang ditentukan oleh Allah. Supaya kita dikatakan apa? Kita bisa menghargai talenta kita, kemampuan kita, keahlian kita, dan kita juga bisa melihat keterbatasan kita. Hasil dari pemikiran Calvin ini mengenai etos kerja apa? Ekonomi menjadi maju. Jenewa menjadi salah satu kota yang ekonominya maju, dan bukan cuma itu. Berbagai kota, berbagai negara yang menganut Calvinis dan yang menerapkan etos kerja seperti ini, bahwa kerja merupakan panggilan dari Tuhan, kerja merupakan ibadah, maka mereka itu punya ekonomi yang maju. Kenapa demikian? Karena orang-orang yang bekerja dengan penuh tanggung jawab. Orang-orang yang bekerja dengan penuh kejujuran. Orang-orang yang bekerja dengan penuh hati yang takut akan Tuhan, karena tahu pekerjaan mereka merupakan ibadah kepada Tuhan, dan mereka melakukan dengan sungguh-sungguh. Mereka nggak lagi malas-malasan, mereka rela bekerja, dan mereka bukan lagi punya mental-mental seperti pengemis yang minta-minta atau menggantungkan diri kepada orang lain. Kalau kita mau ekonomi kita maju, kalau kita mau Indonesia tidak terpuruk begitu ya, kita harus menghilangkan tuh yang namanya sistem KKN, korupsi, nepotisme, hilangkan semua. Kita harus kembali kepada pemahaman bahwa kerja bukan hanya sekedar dapat duit, kerja bukan sekedar mencari cuan, mencari untung, tapi bagaimana pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita, itu kita pergunakan untuk kemuliaan Tuhan. Karena pekerjaan kita itu merupakan ibadah kita kepada Tuhan. Jadi ibadah bukan cuma di gereja,
tapi di dunia pekerjaan pun kita bisa beribadah kepada Tuhan. Nah, hal yang kedua yang dilihat oleh Calvin. Jadi pada waktu itu orang-orang percaya gitu ya dan tahu bahwa di Alkitab itu dilarang riba, memungut bunga. Ulangan 23 ayat 19. Janganlah engkau membungakan kepada saudaramu, baik uang maupun bahan makanan atau apapun yang dapat dibungakan. Orang-orang Jenewa, orang Kristen Jenewa tahu hal ini. Oh, nggak boleh ngambil bunga. Alkitab melarang riba. Tuhan nggak suka dengan orang yang mengambil bunga. Akhirnya, mereka mengganti yang namanya bunga uang dengan bagi hasil, sistem bagi hasil. Seakan-akan mereka menjalankan perintah Tuhan. Saya nggak ambil bunga kok. Saya nggak membungakan. Sistem saya bagi hasil loh. Saya nggak bungain. Saya kasih pinjam orang, tapi saya nggak minta bunga. Bagi hasil. Pengusaha datang kepada saya, ayo boleh, butuh modal nih, saya punya modal. Saya kasih modal. Saya nggak minta bunga, tapi bagi hasil aja ya. Masalahnya adalah sistem bagi hasil yang ada pada masa itu begitu korupnya luar biasa. Begitu jahatnya. Kenapa? Karena sistem bagi hasilnya itu bukan cuma 10%, 5% bukan, tapi 30% sampai 50%. Akhirnya sebenarnya mereka menjadi rentenir. Mereka sebenarnya memeras sesamanya. Karena sistem bagi hasil yang seperti ini. Makanya tadi kita lihat ya di slide sebelumnya, orang kaya semakin kaya. Mereka yang meminjamkan uang, mereka yang punya istilah bagi hasil itu, ngasih bagi hasil itu, ngasih pinjaman uang itu, mereka akan semakin kaya. Kenapa? Mereka nggak berusaha kok. Orang pengusaha kecil yang usaha, yang bekerja, mereka tinggal nikmati 30-50% mendapatkan keuntungan. Memeras orang. Tahu itu salah, mereka tahu itu salah. Tapi bagaimana kalau mau bilang bunga kan nggak boleh sama Alkitab. Mereka memanipulasi. Mereka menafsirkan salah mengenai Ulangan 23 ayat 19 ini. Janganlah engkau membungakan kepada saudaramu. Nggak ngambil bunga. Tapi sistem bagi hasil yang menjerat leher para pengusaha kecil. Sehingga pada masa itu, pengusaha itu yang ada adalah pengusaha yang itu aja, yang punya modal gede. Pengusaha yang punya modal kecil itu akhirnya terjepit. Nggak bisa berkembang. Malah jadi turun, malah kehilangan segala sesuatu. Makanya praktek perbudakan pada waktu itu sangat marak. Kemiskinan sangat kuat, praktek perbudakan sangat marak. Bagaimana tidak? Kalau mereka pengusaha kecil ini pinjam uang, sistem bagi hasil 30-50%, kemudian mereka tidak mendapatkan atau tidak berhasil mengembalikan uang itu, usahanya pasti jatuh, menjual segala yang bisa mereka jual. Akhirnya Calvin mengatakan, oke, boleh kasih bunga. Boleh ngambil bunga. Tapi ini tidak boleh mencekik leher. Bunga yang diambil tidak boleh lebih dari 5%. Nggak boleh banyak, hanya 5%. Ya, bandingkan dengan praktek bagi hasil yang mencapai 30-50%. Malah kalau bisa, ini orang miskin, kalau ada orang miskin itu jangan kasih bunga. Sama sekali, 0%. Jangan kasih bunga. Tapi kalau pengusaha kecil, kalau memang mau pinjam uang, boleh ambil bunga. 5% ya. Nggak usah lagi bilang bagi hasil. Karena bagi hasilmu ini ternyata korup. Bagi hasilmu ini ternyata salah. Engkau menyalahgunakan sistem bagi hasil ini. Minta 30-50%. Tapi juga mengatakan bahwa dengan kita memberikan bunga itu, dan orang diizinkan mengambil bunga begitu ya, sebenarnya orang yang diberikan pinjaman, si peminjam itu bisa bertanggung jawab atas pinjaman yang diberikan. Orang yang punya duit, orang yang memberikan pinjaman, itu tidak akan lagi menekan atau menjerat leher si peminjam. Dan sebaliknya, si peminjam itu akhirnya bisa lebih bertanggung jawab atas pinjaman yang diberikan. Tidak lagi mempermainkan, tidak lagi meremehkan uang pinjaman ini.
bisa betul-betul bertanggung jawab. Ini yang dilakukan. Kalau saat ini ya, yang jahat, yang menurut saya jahat itu yang pinjol-pinjol, pinjaman online. Saya dengar-dengar, oh gampang ngambilnya katanya. Tinggal foto KTP, lalu nanti diokehin, minta berapa, misalnya minta 5 juta, nanti yang masuk ke rekening nggak nyampe 5 juta tuh. Paling cuma 3 juta sekian, 3.800.000, atau mungkin 4 juta. Lalu setiap bunganya juga ada sekian persen begitu ya, lebih banyak, lebih mahal daripada ngambil di bank. Ada yang seperti itu. Tapi biasanya orang-orang yang kepepet tuh ngambil pinjol-pinjol. Walaupun sebenarnya kalau dibilang mereka juga bukan legal juga ya, nggak ada yang legal juga, ilegal ya. Gitu. Belum lagi mungkin ada, kalau kita lihat bunga bank saat ini juga, sekarang udah mulai naik nih. Kalau dulu kan masih turun, tahun-tahun lalu masih turun. Sekarang udah mulai naik, karena perekonomian kita mau nggak mau lagi mulai agak ditingkatkan. Tapi yang menjadi masalah adalah kalau ada orang yang ternyata bersikap seperti rentenir ya, memberikan pinjaman kepada orang lain dengan mengambil bunga yang tinggi. Sebenarnya bank ngambil bunga tinggi nggak? Ngambil juga, tapi kan itu ada sistemnya. Ya, itu yang kita lihat di masa-masa kini. Mungkin nanti rekan-rekan yang bekerja di perbankan mungkin bisa memberikan sharingnya mengenai hal ini begitu ya. Nah, hasil dari penerapan Calvin mengenai pembayaran bunga, pengambilan bunga ini gitu ya, boleh ngambil bunga tapi nggak boleh lebih dari 5%, maka ternyata dikatakan muncul pengusaha baru. Perekonomian di Jenewa itu semakin bertumbuh. Pertumbuhan ekonominya pesat. Kalau dulu mungkin cuma pengusahanya itu aja, tapi setelah diberikan dan setelah diberlakukan mengenai pembayaran bunga ini, pinjaman dengan bunga ini, dan bunganya kecil ini, itu ternyata banyak pengusaha yang muncul, banyak pengusaha baru yang muncul. Ekonomi bertumbuhnya semakin pesat. Bahkan saya baca itu ada juga negara-negara yang makmur yang terbentuk, gitu ya, gara-gara sistem seperti ini. Walaupun nantinya kalau kita lihat negara-negara kapitalis itu mempergunakan sistem ini gitu ya untuk menekan negara-negara bawahnya, itu yang nggak boleh, itu yang tidak boleh kita lakukan. Menggunakan sistem ini untuk menekan orang yang di bawah, itu nggak boleh. Di buku Warisan John Calvin dikatakan begini, ini mau memberikan pemahaman bahwa ada perbedaan sebelum Calvin menerapkan sistem ekonominya dengan sesudah dia menerapkan sistem ekonominya. Nah, sebelum Calvin berimigrasi ke Jenewa, sebelumnya dia itu di Perancis ya, dia termasuk Calvin itu termasuk pengungsi Perancis begitu ya. Nah, dia ini dikatakan Jenewa itu punya 50 pedagang. Ya, 1536, tahun 1536 Jenewa cuma punya 50 pedagang. Lalu punya 3 percetakan dan beberapa bangsawan. Nah, kemudian di tahun 1550-an, ini setelah Calvin menerapkan sistem ekonominya. Sekarang kurang lebih berarti sudah 14 tahunan ya, mungkin sekitar 14 tahunan. Tapi mungkin sebelum itu, mungkin belum nyampe 14 tahunan, mungkin baru 10 tahunan dan sekitar segitu ya, gitu. Dikatakan Jenewa akhirnya punya 180 pedagang. Dari 50 itu ke 180. Berapa kali lipat? Banyak sekali ya. Kemudian dikatakan punya 113 percetakan. Dan sedikitnya ada 70 pengungsi aristokrasi. Yang bangsawan gitu ya, yang mengatakan dia punya darah bangsawan. Kalau sebelum diterapkan yang sistemnya itu, cuma punya 50 pedagang. Nggak punya banyak, itu aja. Karena apa? Yaitu pedagang-pedagang yang baru, pedagang-pedagang yang ekonominya lemah, pedagang-pedagang yang punya modalnya sedikit, itu nggak bisa maju oleh karena sistem bagi hasil, 30-50%. Tapi setelah diterapkan bunga yang maksimal itu adalah 5%,
bahkan kalau orang miskin di 0%, itu dikatakan ada pertumbuhan, ada banyaknya, semakin banyaknya para pedagang, pengusaha. Dari 50 menjadi 180. Percetakan penerbit dari 3 menjadi 113. Ya. Dan juga para bangsawan itu dari beberapa akhirnya menjadi 70. Ini kehebatan Kalvin. Pengaruhnya begitu luar biasa. Bukan cuma di gereja, tapi juga di kota. Ya, di kotanya itu, di negara itu. Bukan cuma menerapkan prinsip-prinsip di dalam pemerintahan, tapi juga dalam bidang ekonomi. Nah, pada masa itu banyak terjadi tindakan-tindakan yang tidak benar. Orang yang sama. Jadi orang yang kaya, itu dia menjarah kekayaan sesamanya. Memeras keringat orang lain. Memuaskan ketamakannya atau hanya untuk memuaskan diri sendiri, termasuk untuk memenuhi keborosan. Belum lagi ada penindasan-penindasan. Yang kaya menindas yang miskin. Yang kuat menindas yang lemah. Itu yang terjadi pada waktu itu. Banyaknya ketidakadilan. Perbuatan-perbuatan yang keras, yang tidak manusiawi. Kekejaman. Lalu juga adanya materialisme yang begitu kuat. Termasuk yang disoroti, yang tadi saya katakan, penindasan terhadap pihak yang lemah. Orang kaya menindas orang miskin, orang lemah. Dan itu juga termasuk di dalam pajak. Dikatakan bahwa orang-orang ini, pangeran-pangeran ini, orang-orang yang di pemerintahan ini, itu dikatakan menghabiskan uang rakyat. Menghabiskannya untuk apa? Dihambur-hamburkan. Untuk kesenangannya. Untuk memenuhi keborosannya, borosnya gitu ya, keinginannya. Menghamburkan untuk pemberian yang gila-gilaan. Seharusnya pajak itu digunakan untuk keperluan publik, untuk keperluan masyarakat. Seharusnya pajak itu ditarik dengan sewajarnya, tidak berlebihan. Tapi ternyata pada waktu itu nggak seperti itu. Pokoknya pajak ditarik berlebihan. Pajak digunakan untuk kesenangan pribadi, untuk diboroskan demi kemewahan para pangeran, para birokrat pada waktu itu. Calvin menyoroti hal ini, dan Calvin mengatakan ini satu hal yang tidak benar. Ya, satu hal yang tidak benar. Akhirnya Calvin juga mengatakan begini, mengenai situasi pada waktu itu, keadaan seperti itu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, mereka-mereka yang ternyata seharusnya menjadi penatalayan yang baik, tapi tidak melakukannya, tidak menjadi penatalayan yang baik. Akhirnya Calvin mengingatkan kembali bahwa properti, kekayaan, kemakmuran itu merupakan karunia dari Allah, merupakan anugerah dari Allah. Semua harta kekayaan yang dimiliki oleh seseorang itu merupakan anugerah dari Allah. Sebagai manusia yang percaya kepada Tuhan, maka seharusnya orang yang diberikan kepercayaan, orang yang diberikan anugerah kekayaan ini, itu harus mengelola semua kekayaan, semua properti, semua harta itu dengan baik, dengan bijak. Menjadi penatalayan yang baik dan bijak. Ingat, semua dari Tuhan, maka harus dikembalikan untuk Tuhan. Ketika Tuhan memberikan atau mempercayakan kekayaan, properti, kemakmuran, maka seharusnya itu digunakan untuk saling membantu. Membantu siapa? Membantu mereka yang miskin, mereka yang ada di dalam kesesakan. Bukan untuk dihamburkan. Bukan dijadikan sebagai sarana penindasan. Bukan juga akhirnya dengan kekayaan yang dimiliki akhirnya mengingini milik orang lain juga. Calvin mengingatkan kembali mengenai hukum Taurat. Terutama hukum ke-8, hukum ke-10. Jangan mencuri. Jangan menindas, jangan mengambil hak milik orang lain. Hukum ke-10.
Jangan mengingini apapun yang dimiliki oleh sesamamu. Tapi bagaimana mempergunakan kekayaan itu untuk membantu mereka yang miskin, mereka yang ada di dalam kesesatan. Karena kekayaan yang dipercayakan merupakan anugerah karunia dari Tuhan. Kalau saya baca beberapa dari Calvin ini, dia itu seorang yang bukan cuma memikirkan hubungannya dengan Tuhan, tapi dia juga adalah seorang yang memikirkan hubungan dengan sesama. Sehingga kalau nanti Bapak Ibu ada waktu baca buku tentang Calvin gitu ya, itu dilihat bahwa sebenarnya itu dia katakan ada 3 relasi yang harus dimiliki oleh setiap orang Kristen. Relasi pribadi dengan Tuhan, relasi pribadi dengan sesama, relasi pribadi dengan dunia. Itu sebabnya pemikirannya, ajarannya itu sangat global, sangat holistik, mencakup semuanya. Dia nggak hanya mikirin hal-hal rohani, tapi dia juga mikirin bagaimana etis kita di dalam kehidupan bermasyarakat, di dalam kehidupan bernegara. Bukan cuma mikirin bagaimana kehidupan bergereja, tapi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Itu yang Calvin pikirkan dan Calvin tuliskan, ajarkan. Ini salah satu tulisan Calvin. Dia mengatakan begini, ketika ngomongin soal ekonomi, ketika ngomongin soal pekerjaan, dia mengatakan begini. Sesungguhnya kita ini adalah milik Allah. Karena itu biarlah kita hidup dan mati hanya bagi Dia. Kita adalah milik Allah. Karena itu biarlah kita mempersembahkan setiap aspek kehidupan kita kepada Dia sebagai satu-satunya tujuan kita yang benar. Karena kita ini milik Allah. Kita ini bukan milik kita sendiri. Kita ini bukan milik keluarga kita, tapi kita ini adalah milik Allah. Oleh karena itu, biarlah kita hidup mati hanya untuk Dia. Hanya untuk Allah. Ingat, kemuliaan hanya bagi Allah. Karena kita ini milik Allah, maka biarlah kita mempersembahkan setiap aspek kehidupan kita kepada Dia, kepada Allah. Sebagai satu-satunya tujuan kita yang benar. Ingat, yang tadi di awal, pekerjaan itu adalah ibadah panggilan dari Tuhan. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan adalah untuk kemuliaan Tuhan. Saya rindu ini menjadi satu hal yang kita ingat terus. Kita ini milik Allah. Tuhan yang mempunyai hidup kita. Kita hidup, kita mati, kita punya Tuhan. Karena kita milik Allah, setiap apa yang ada pada diri kita, kita harus persembahkan kembali kepada Dia. Hidup kita menjadi ibadah. Hidup kita menjadi persembahan yang hidup. Hidup kita untuk kemuliaan nama Dia. Semuanya darimu, semuanya milikmu. Saat ini kalau kita menjadi pelaku ekonomi, baik itu karyawan, pekerja, bos, begitu ya, penanam modal, ingat bahwa semua yang kita lakukan itu adalah ibadah kepada Tuhan. Kita bertanggung jawab kepada Tuhan, jadi kita harus melakukan segala sesuatu, termasuk pekerjaan kita, itu dengan baik dan benar untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena semuanya adalah milik Tuhan, semuanya adalah dari Tuhan, maka kita harus mencerminkan kemuliaan Tuhan di dalam segenap aspek kehidupan kita. Dan ketika Tuhan mempercayakan banyak hal kepada kita, jadilah penata layan yang baik dan benar. Kita menjadi penata layan yang baik dan benar. Mempersembahkan dan mengelolanya dengan benar. Lalu, kalau Tuhan izinkan kita untuk memiliki sesuatu, tolonglah sesama kita. Sesama kita yang tertindas, sesama kita yang miskin. Dengan apa yang dapat kita lakukan, atau dengan kemampuan yang kita miliki. Ini yang bisa saya sampaikan mengenai Calvin dan ekonomi. Mungkin nanti rekan-rekan Bapak Ibu bisa
sharing atau bisa menambahkan atau mau bertanya juga silakan begitu ya. Nah, ini bahan bacaan yang mungkin bisa dijadikan bahan bacaan lanjutan. Memang bukan semua buku ini tidak semua membahas mengenai ekonomi, Calvin dan ekonomi enggak. Paling cuma ada 2-3 halaman mengenai ekonomi begitu ya. Tapi paling tidak kita bisa tahu pemikiran dan garis besar apa yang menjadi kerinduan daripada Calvin. Buku pegangan Calvin, lalu ada teologi para reformator. Ini merupakan ada tulisan-tulisan dari yang lain begitu ya, teologi para reformator. Calvin, asal-usul perkembangan, dan juga yang terakhir. Nah, yang terakhir ini saya baca resensinya, karena saya belum punya bukunya, dan di perpustakaan juga sepertinya belum ada. Ini Calvin dan perdagangan. Ya, ini juga membahas mengenai sistem ekonomi yang dilakukan oleh Calvin begitu ya. Bagaimana Calvin dikatakan menerapkan sistem ekonominya di dalam perdagangan, terutama sumbangsinya kepada kota Jenewa dan sekitarnya. Ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau misalnya ada tambahan, ada pertanyaan, atau ada yang mau di-sharingkan, saya berikan kesempatan. Malam, Ya, malam kok. mau tanya contoh. Ini yang slide contoh yang etos kerja itu. Ya. Bekerja adalah ibadah, tanggung jawab, jujur, sabar gitu ya. Bekerja adalah untuk kemuliaan Tuhan, bukan sekedar untuk membiayai kebutuhan pribadi dan komunitas. Nah, ini menurut Calvin ini bekerja itu yang bagaimana ya contohnya? Saya bayangin dia di abad itu, zaman dulu itu kan kerja cenderung dengan fisik gitu kan. Ya, jadi betul-betul fisiknya ini kerja gitu. Tapi kalau di zaman sekarang ini, di abad sekarang yang serba online gitu ya, itu kan beda kerjanya dengan zaman dulu gitu kan. Ada orang cuma di rumah aja, nggak ngapa-ngapain, cuma berhandphone aja, dia sudah bekerja begitu, tanpa ada satu tetes keringat pun yang keluar. Nah, apalagi kalau sudah bahasanya itu ya sudah tajir gitu kan, ya dia sudah punya bunga deposit, dia tidur aja duit masuk gitu kan. Yang ada dia jalan-jalan, bukan bekerja, tapi duit masuk terus gitu. Nah, itu relevansinya dengan konsep bekerjanya Calvin itu di zaman sekarang tuh bagaimana ya? Seperti itu. Itu contoh, makasih. Makasih kok. Kalau misalnya dilihat, kalau yang saya baca kok ya, jadi Calvin memang dia tidak memberikan satu ujaran, satu pemikiran atau satu pandangan, oh harus kerjanya harus begini-begini, enggak sih kok. Cuma yang dia pastikan adalah bahwa pekerjaan apapun yang saat ini ada itu merupakan penentuan dari Allah. Apapun, termasuk kalau misalnya saat ini, di masa saat ini, kalau memang orang itu bisa bekerja secara online, yang Koko bilang tidak mengeluarkan keringat begitu ya, tapi pasti mengeluarkan pemikiran gitu ya, pasti dia berpikir juga, nggak mungkin sekedar oncang-oncang kaki. Orang yang tajir sekalipun, dan dia mungkin hanya taruh uang deposito di bank, ataupun dia taruh di saham gitu, invest di saham, dia juga pasti harus memikirkan bagaimana nih supaya bisa berkembang. Jadi bukan cuma sekedar ya oncang-oncang kaki lah, nyantai-nyantai lah, yang penting duit masuk. Saya pikir enggak. Orang sekaya apapun pasti dia memikirkan bagaimana dia bisa mengembangkan begitu. Nah, yang Calvin mau tekankan adalah posisi apapun, pekerjaan apapun yang dimiliki seseorang ketika dia bekerja itu adalah dari Tuhan. Sehingga kalau orang itu pun tidak bekerja secara langsung, ataupun tidak bekerja dengan mengeluarkan tenaga, tapi mungkin mengeluarkan pikiran, itu juga dari Tuhan. Berarti Tuhan memberikan dia kemampuan, Tuhan memberikan dia talenta bahwa dia bisa bekerja seperti itu. Karena tidak semua orang bisa bekerja seperti itu. Tidak semua orang juga bisa memiliki kesempatan seperti itu. Itu sih kok. Kalau hal yang lainnya, apakah bekerjanya
harus ya itulah harus pakai tenaga atau apa, itu yang buku yang saya baca tidak menjelaskan seperti itu kok. Iya, contoh. Satu lagi contoh. Ya, Kak. Dari slide contoh itu yang bekerja adalah ibadah gitu ya. Saya kalau membayangkan ibadah itu seperti ibadah kita gitu ya, contoh. Nah, berarti kan ada liturginya. Oh ya. Apakah maksudnya bekerja itu mirip seperti kita beribadah di gereja begitu? Ada tahap P1, P2, P3, P4 sampai 5 begitu. Apakah maksud ibadahnya seperti itu atau bagaimana contoh? Nah, bukan kok. Bukan seperti itu. Kalau Luther mengatakan begini, ya. Jadi Luther ini dia bilang begini. Dia membagi kata panggilan itu dalam 4 hal gitu ya. Dalam 4 hal. Nah, terus dia mengatakan begini, kalau kita kerja itu dikatakan ibadah, devosi itu di mana ketika kita bekerja kita bisa menghasilkan puji-pujian kepada Allah. Bukan berarti kita bekerja lalu ya itu tadi, ayo P1 dulu, nyanyi ini dulu, bukan. Tapi bagaimana pekerjaan kita menjadi satu ibadah kepada Tuhan. Ketika kita beribadah kepada Tuhan, kita pasti memberikan seluruh jiwa raga kita untuk betul-betul memuji dia, menyembah dia. Nah, melalui pekerjaan pun kita bisa memuji dia, bisa memuja dia, bisa menyembah dia dengan pekerjaan yang kita lakukan. Dengan etos kerja yang sungguh benar, sungguh baik, dengan tanggung jawab, dengan kejujuran yang kita lakukan di dalam pekerjaan kita. Jadi bukan berarti kayak P1 sampai P5 gitu kok. Ibadah itu bukan hanya sekedar kata sempit, oh ibadah. Berarti kalau ibadah itu, berarti kita di gereja nyanyi puji Tuhan itu ibadah. Dengar firman Tuhan, lalu berdoa, lalu juga pengakuan iman rasul itu ibadah. Bukan hanya sekedar itu. Hidup atau bekerja itu adalah ibadah. Itu bagaimana ketika kita melakukannya dengan penuh pemujaan, dengan penuh rasa syukur, dengan penuh penyembahan kepada Tuhan di dalam pekerjaan kita. Oke, contoh, terima kasih. Contoh mau tanya contoh. Ya kok, silakan kok. Contoh tadi ada singgung mengenai bagi hasil itu loh. Ya kok. Yang bagi hasil itu yang maksudnya yang tidak adil itu tidak adil di persentasenya atau tidak adil di pekerjaannya. Oke. Tidak adil di persentasenya dan di prakteknya kok. Nah, jadi bagaimana tadi saya kurang jelas. Ya, jadi gini. Jadi karena tidak boleh ngambil bunga nih, maka mereka bilang ngambil bunga. Jadi gini, setidaknya mereka membenarkan pandangannya. Supaya tidak melanggar Alkitab, dalam tanda kutip, supaya tidak melanggar Alkitab, mereka nggak ngambil bunga nih. Tapi saya sistem bagi hasil. Bagi hasilnya bagaimana? Saya kasih pinjam, misalnya, ada pengusaha, atau ada orang mau pinjam duit. Saya kasih nih pinjam 1 juta. Nanti kembaliin ya. Bagi hasil loh ini loh. Ini saya nggak kasih bunga, bagi hasil. Kamu 1 juta, nanti kasih saya 40% dari keuntungan. Itu kok, prakteknya kok. Kira-kira kalau pengusaha kecil kayak gitu, bakal bisa berjalan nggak? Pasti nggak, saya yakin. Jadi ukuran persentase ini kan sulit sekali kita jabarkan. Contoh, 30%, 20%, atau bahkan berapa persen, kita kan tidak tahu mana yang adil, mana yang tidak adil. Nah, ini sebagai pengusaha kan kadang-kadang ada dilema di dalam pembagian gitu loh. Supaya maksudnya adil dan berkenan dengan firman Tuhan. Ya. Bagaimana contoh? Ya, oke kok. Ya, yang tidak adilnya yang tidak baiknya adalah, dan tidak benarnya adalah bagi hasilnya ini mencekik kok. Mencekik si peminjam. Itu. Kalau kita usaha nih kok, kita mau cari untung ya kok ya. Saya yakin setiap kita yang punya toko, setiap kita yang usaha, termasuk kita yang bekerja pasti mau dapat untung. Nggak mungkin kita mau rugi.
Orang yang dagang pasti mau dapat untung. Yang terjadi adalah mereka ini, kalau kita misalnya kita ngambil untung, oke, saya udah lihat pengeluaran semua bla 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 bla, saya ngambil untung 50%, boleh? Kalau engkau jujur, saya katakan boleh. Tapi ingat-ingat juga, jangan sampai, oh saya beli ini 1.000, 10.000 lah, saya beli ini modal saya 10.000. Tapi ketika ada orang yang beli, saya jual nih ya, saya jual 15.000. Berarti kan saya untung 50% kan? Saya jual 15.000. Tapi ketika ada orang yang beli, yang tawar, saya bilang, aduh, ini saya modalnya kecil sekali, ini udah modal, saya jual modal loh ini. Betul nggak? Itu pasti nggak betul. Tidak jujur dia. Itu kalau ngomongin soal kita jadi pedagang yang mau dapat untung, yang ingin mendapatkan untung, cari untung. Tapi yang ini sistem bagi hasilnya bukan. Sistem bagi hasilnya adalah orang punya duit, kasih pinjem ke si B. Si B yang usahain, si B yang ngerjain, tapi minta bagi hasilnya, minta untungnya nggak kira-kira 30-50%. Bersih, 30-50% bersih. Nah ini yang susah untuk mengembalikan. Ini yang tidak bisa untuk mengembalikannya. Itu sih kok. Mungkin ada yang mau menambahkan, silakan. Masih sulit dicerna, contoh. Iya ya, Musa bisa bantu Musa. Iya, memang tentang hitungan-hitungan ini memang tidak terlalu detail ya. Hanya memang penekanan Calvin adalah bahwa jangan sampai apakah pinjaman atau bunga itu kemudian menekan orang-orang miskin. Bahkan Calvin menekankan orang miskin jangan dikasih bunga, bahkan kalaupun dalam bagi hasil jangan diambil itu bagiannya. Jadi masalah hitungan tidak mutlak ya, tapi penekanan adalah jangan sampai ketika kita yang punya uang itu, ketika kita menggunakannya dalam perdagangan, lalu berkaitan dengan orang lain, jangan sampai itu kemudian merugikan orang lain, secara khusus jangan sampai itu menekan orang miskin. Memang dalam banyak catatan, Calvin itu sangat peduli sekali sama orang miskin, sangat peduli sekali, sehingga dalam berbagai tulisan dia menekankan sekali, jangan sampai orang miskin ini dirugikan dengan alasan perdagangan oleh orang-orang kaya. Ya kalau Kosuyono tanya masalah hitung-hitungan memang tidak ada yang detail ya, tapi kita belajar prinsipnya saja bahwa di dalam hal itu semua yang paling dipentingkan adalah keadilan dan juga adalah kasih. Keadilan dalam pengertian ya keadilan dalam perdagangan lah ya, kalau sesama orang yang kongsian ya harus menekankan keadilannya, jangan sampai salah satu merugikan yang lain. Tidak boleh di dalam perdagangan tuh salah satu menekan atau merugikan orang lain, dan secara khusus jangan sampai itu kemudian menekan atau bahkan membuat orang yang susah semakin susah. Mungkin itu prinsipnya ya. Kalau bicara angkanya, saya pikir Calvin tidak sampai sedetail itu. Ya Musa. Cuma ya itu tadi, nah ya namanya kerjasama pasti satu pihaknya kekurangan dana atau tidak punya dana kan Musa kan. Pasti ya itu pasti lemah. Makanya terciptalah kerjasama itu Musa. Ya, makanya prinsipnya kan prinsip keadilan ditekankan di sana, jangan sampai ada motivasi ingin keserakahan, kerakusan sehingga merugikan pihak lain. Kadang-kadang dalam perdagangan bisnis kan bisa begitu ya. Jadi karena keserakahan, kerakusan sehingga tidak ada keadilan di dalam membagi hasilnya, tidak ada keadilan di dalam kesepakatan bunganya, ya karena keserakahan, kerakusan akhirnya ya pihak lain dirugikan, dihancurkan justru dengan bagi hasil atau bunga itu sendiri. Prinsipnya di situ sih harusnya sih. Keadilan dan kasih itu harus diterapkan. Ya, terima kasih Musa informasi penjelasannya. Contoh. Ya, Ya sorry contoh, saya bukan mau nanya contoh. Saya mau meralat aja untuk ibadah persekutuan pesan yang tadi didoakan online. Besok itu onsite ya, bukan online. Saya mohon maaf. Takutnya ini pada keluaran, nanti malah pesen yang pada keluar. Jadi besok sekali lagi persekutuan pesen itu diadakan onsite, jadi bukan online. Oke, thank you. Oke. Oh, ya. Ya. Nah, ini ada yang tanya nih.
Kalau pandangan Calvin tentang bekerja itu adalah panggilan Tuhan, bekerja itu adalah ibadah kepada Tuhan, bekerja adalah untuk kemuliaan Tuhan, maka apakah ada yang lebih penting dari bekerja? Karena pemberitaan Injil juga panggilan Tuhan. Apakah bekerja dan Injil ada hubungannya atau tidak ada? Jika ada, apakah Injil cuma mempengaruhi etika saja? Ataukah Injil hanya berbicara keselamatan petugas saja karena itu tidak relevan di dalam dunia ekonomi? Apakah ada yang lebih memuliakan Tuhan dari bekerja? Apakah kita boleh pensiun dari bekerja jika kita masih mampu? Apa ada tujuan akhir bekerja dari konsep Calvin bisa dikaitkan dengan kerajaan Allah dari konsep Calvin juga? Apakah ada dasar Alkitab dari Calvin di Perjanjian Lama, Perjanjian Baru untuk pemikiran di bawah ini? Bekerja adalah panggilan Tuhan, bekerja adalah ibadah kepada Tuhan, bekerja adalah untuk kemuliaan Tuhan. Oke, makasih Ko untuk pertanyaannya. Ya, antara Koko atau Cecia ya. Nah, apakah ada yang lebih penting dari bekerja? Apakah ada yang lebih penting dari ibadah kita kepada Tuhan? Apakah ada yang lebih penting dari kita menjalankan panggilan Tuhan? Apakah ada yang lebih penting dari kita melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan? Kalau bagi saya, ingat tujuan hidup kita, katekismus, memuliakan Tuhan, menikmati Dia selamanya. Termasuk di dalamnya adalah pekerjaan kita. Jangan pernah dipisah-pisahkan. Kita udah nggak lagi di zaman abad pertengahan yang langsung dibagi-bagi begitu ya. Ada dualisme lah, ada sekuler, rohani, tidak. Ingat ketika kita memahami bahwa hidup ini milik Tuhan, bahwa kita diciptakan Tuhan untuk memuliakan Dia, untuk menikmati Dia, maka segala sesuatunya ini menjadi satu kesatuan yang holistik, semuanya menjadi satu kesatuan. Baik itu kita bekerja, baik itu kita beribadah, baik itu kita melakukan segala sesuatu, termasuk ketika kita harus PI. Dan memang kita itu menjadi panggilan kita, amanat Kristus buat kita adalah ber-PI. Itu menjadi satu kesatuan. Tidak ada satu lebih penting daripada yang lain. Tidak ada yang lain lebih penting daripada yang lain. Yang pasti iman kita kepada Kristus itu harus ada sehingga kita bisa melakukan semuanya. Kita beriman kepada Kristus, kita percaya kepada Tuhan. Kita melakukan dan kita mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup bagi Tuhan. Kita ingat tujuan hidup kita, memuliakan nama Tuhan, menikmati Dia selamanya. Tidak akan ada pembagian seperti ini. Penginjilan untuk kemuliaan Tuhan. Kita bekerja untuk kemuliaan Tuhan. Kita hidup untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Berarti ini udah menjawab ya A dan B. Apakah kita boleh pensiun dari bekerja jika kita masih mampu? Wah, ini mah mesti tanya sendiri, masing-masing pribadi punya pendapat. Boleh pensiun nggak? Ya. Kalau pensiunnya, misalnya nih ya, saya pensiun karena saya punya tujuan ke depan, supaya saya bisa bekerja, berkarya bagi kerajaan Allah, kenapa enggak? Saya bisa menginjili lebih maksimal ketika saya pensiun, kenapa enggak? Baik pensiun ataupun enggak, ingat, hidupmu adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Hidupmu adalah untuk memuliakan Tuhan. Pensiun nggak pensiun, saya nggak lihat pensiun nggak pensiun. Mampu nggak mampu. Tapi bagaimana di dalam entah engkau pensiun, entah engkau tidak pensiun, entah engkau bekerja, entah engkau tidak bekerja, engkau melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan, mempersembahkan yang terbaik bagi hormat kemuliaan Tuhan. Apakah ada tujuan akhir bekerja dari konsep Calvin dikaitkan dengan kerajaan Allah? Intinya semua adalah untuk Tuhan, milik Tuhan, bagi Tuhan. Ada nggak dasar Alkitab dari Calvin? Perjanjian Lama, Perjanjian Baru? Ada. Ya. Jadi Calvin itu, kalau yang soal yang pekerja, Calvin itu ngikutin kata si Luther. Luther itu lihat di 1 Korintus 7 ayat 20. Baiklah, tiap-tiap orang tinggal dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Jadi kata dipanggilnya itu. Kata dipanggilnya itulah yang ditafsirkan. Yang kata dipanggil, klesis itulah yang ditafsirkan sebagai satu panggilan Allah. Kalau dulu klesis itu adalah untuk jabatan-jabatan gerejawi, maka kemudian ternyata itu bukan cuma sekedar jabatan gerejawi, karena sudah tidak ada lagi dualisme antara sekuler dengan rohani.
gitu ya. Akhirnya itu dijadikan bahwa panggilan itu, kata panggilan itu pada waktu ia dipanggil Allah Kristus itu juga berkaitan dengan pekerjaan yang sekuler. Kemudian Calvin juga membahas ketika dia lihat yang di khususnya tentang ulangan atau imamat yang tentang riba, itu Calvin juga bahas tentang tentang perumpamaan, tentang di perumpamaan begitu ya. Ada, cuma mohon maaf, saya lupa dia perumpamaan apa gitu. Ada 2 atau ada 3 perumpamaan yang dituliskan oleh Calvin untuk bisa memberikan satu pemahaman bahwa konsep bekerja itu adalah panggilan dari Tuhan dan semua adalah untuk kemuliaan Tuhan. Itu. Mudah-mudahan menjawab. Nanti saya akan lihat lagi untuk ayat Alkitabnya. Mungkin ada yang mau tambahkan, silakan. Saya tertarik dengan pertanyaannya Hoyan tadi ya. Pertanyaannya Hoyan itu luar biasa penting ya. Apakah ada kaitan liturgi ibadah kita dengan pekerjaan kita? Apakah pekerjaan kita harusnya ada liturginya? Jawabannya iya. Apakah ada kaitan liturgi ibadah minggu kita dengan pekerjaan kita? Jawabannya pasti. Apa kaitannya? Karena memang liturgi ibadah tidak berhenti di hari Minggu ya saudara sekalian ya. Ibadah itu harus liturgi ibadah kita harus menjadi liturgi kehidupan kita. Secara spesifik dalam kita bekerja. Di dalam ibadah kita kan kita mulai ibadah dengan kesadaran Tuhan memanggil kita. Maka demikian pula dalam bekerja. Sebelum pagi hari membuka toko, membuka usaha, ingatlah bahwa yang engkau buka itu adalah panggilan Tuhan. Itu penting. Lalu di dalam liturgi ibadah ada apa? Ada puji-pujian kepada Tuhan, bukan? Maka seperti yang sudah disampaikan contoh Maria, jangan lupa fokuskan seluruh cara bekerja dan hasil bekerja itu untuk puji-pujian kepada Tuhan. Di dalam liturgi ibadah kita ada pengakuan dosa, bukan? Itu pun kita perlu lakukan di dalam bisnis atau usaha atau pekerjaan kita. Siapa sih kita tidak pernah gagal dalam melakukan cara-cara tertentu dalam bekerja? Apakah motivasi, apakah cara? Kita seringkali jatuh, bukan? Nah, ketika kita menyadari ada kejatuhan kita dalam pekerjaan, jangan lupa mengaku dosa di hadapan Tuhan. Apakah itu tentang motivasi, apakah tentang klien, atau cara-cara yang lain yang dimana kita gagal, perpajakan dan sebagainya. Jangan lupakan mengaku dosa. Dalam liturgi ibadah ada ucapan syukur, bukan? Jangan lupa, di dalam pekerjaan kita mesti juga mengucap syukur. Di dalam liturgi ibadah kita ada firman Tuhan, bukan? Jangan lupa mendasari semua pekerjaan kita dengan firman Tuhan. Di dalam liturgi ibadah kita ada komitmen, bukan? Jangan lupa, dalam pekerjaan kita juga harus komit bahwa hasilnya ini semata-mata bukan untuk diri, semata-mata bukan untuk kesenangan, semata-mata bukan untuk kebanggaan, tapi komitmen kita bagaimana menggunakan hasilnya lagi-lagi kembali untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam liturgi ibadah kita ada pengutusan. Dan jangan lupa bahwa di pekerjaan kita diutus sebagai utusan-utusan Kristus untuk mewartakan Injil. Jadi pewartaan Injil tidak terbatas pada kegiatan gerejawi, tidak. Tapi di marketplace kita masing-masing, di perusahaan kita, di pekerjaan kita, di kantor kita, di toko kita ini sebagai utusan Kristus. Nah, ini nyambung dengan pertanyaan yang di chat. Kita tidak boleh memisahkan antara pekerjaan dan penginjilan. Karena pekerjaan dan penginjilan itu adalah yang memang tidak perlu dipisahkan. Di dalam pekerjaan sesuai dengan panggilan kita mengemban amanat agung kok. Karena memang amanat agung tidak terpisahkan dari pekerjaan kita. Ya hanya memang tentu ada prioritasnya. Ada waktunya prioritas di pekerjaan. Tapi ada waktunya Tuhan memberikan kelonggaran. Sehingga dengan kelonggaran itu bisa lebih lagi porsinya kepada pemberitaan Injil. Sebenarnya hal ini tidak perlu dipertentangkan, tapi bagaimana saling mengisi. Menjadi satu kehidupan dalam satu pribadi yang bekerja. Aku bekerja bukan sekedar cari uang, aku bekerja ini adalah juga demi Injil Tuhan.
Ya, tadi tentang apa ya, tentang pensiun gitu, tadi contoh Mari sudah menjawab dengan tepat begitu ya. Apa dulu tujuan pensiun dininya? Kalau tujuan pensiun dininya hanya untuk ongkang-ongkang kaki, menghabiskan waktu keliling dunia, salah. Kalau mau pensiun dini, pastikan dengan pensiun dini kita lebih memuliakan Tuhan. Kalau dengan pensiun dini kita tidak lebih memuliakan Tuhan, jangan pensiun, bekerja saja. Tapi kalau kita yakin dengan pensiun dini kita bisa lebih memuliakan Tuhan dengan waktu yang lebih luang untuk pekerjaan Tuhan, itu boleh dilakukan. Ya, termasuk dalam pembagian porsi-porsi pekerjaan ya. Pembagian porsi-porsi pekerjaan, semua motivasinya haruslah sesuatu yang lebih memuliakan Tuhan. Ketika misalkan seseorang tidak lagi terlalu fokus di perusahaannya, tapi dia dengan itu bisa lebih fokus kepada hal yang lebih memuliakan Tuhan, kenapa tidak? Kalau hal itu kemudian bisa dipercayakan kepada orang lain. Jadi tidak perlu mempertentangkan sebenarnya. Tapi yang paling perlu adalah menggumulkan apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita dengan usaha kita. Bukankah Tuhan campur tangan untuk semuanya, bukan? Terima kasih Hoyan, pertanyaannya menurut saya sangat penting, karena kok saya ragu bahwa kita dalam bekerja itu bisa mengkaitkan liturgi ibadah kita dengan pekerjaan kita. Tapi kira malam ini kita boleh dicerahkan, disegarkan bahwa sebenarnya liturgi itu harusnya juga mempengaruhi akan pekerjaan kita. Itu sedikit tambahannya. Terima kasih. Oke, ya, makasih Musa. Ada lagi yang lainnya? Mantap Musa jawabannya. Tadi kan kita nggak mempertentangkan antara pekerjaan dengan penginjilan, itu memang benar. Tapi kalau mau jujur, kalau kita sudah sibuk di dalam pekerjaan, kita lupa untuk memberitakan Injil. Itu yang menjadi kendala sebenarnya. Kita sadar kita bisa bekerja, kita bisa berpikir dengan benar karena kita punya Tuhan. Bagaimana orang lain nggak punya Tuhan? Bagaimana kepekaan kita kepada Tuhan? Seringkali pekerjaan akhirnya membuat kita tidak lagi berpikir bahwa kita perlu memberitakan. Nah, keseimbangan ini memang penting supaya kita memahamin. Kita bekerja tujuannya untuk memuliakan Tuhan. Lalu kita memuliakan Tuhan, kita juga mau orang lain memuliakan Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Ya beritakan. Nah, ini harus menjadi bagiannya kayaknya. Nah, banyak orang memang tidak memisahkan, tapi mengabaikan yang namanya penginjilan. Itu juga sesuatu yang salah. Ya itu aja sih. Oke, makasih kok. Ada lagi yang lainnya? Ya kok Yi, silakan kok. Ya, saya setuju dan berterima kasih ya, penjelasannya sangat bagus. Dan kita tidak membeda-bedakan antara sekuler dan rohani ya. Jadi saya rasa kehidupan holistik kita itu yang sangat menentukan kita. Tapi bagaimana kita mau hidup benar, mau hidup sesuai firman Tuhan, itu menjadi tantangan tersendiri. Kita memberitakan Injil dengan benar juga, kita perlu belajar. Menghidupi pekerjaan itu juga perlu belajar. Jadi saya melihat kita tidak perlu mengkotak-kotak juga, tapi kita juga terus mendorong diri mau belajar dalam segala hal. Panggilan Tuhan dalam bekerja, selagi kita bisa bekerja, kita juga belajar jadi pekerja yang berkenan kepada Tuhan. Jadi semangat reformasi saya melihat yang pernah saya dengar, kenapa mempengaruhi begitu besar dari Swiss ya saat itu, karena memang para reformator bermigrasi ke Swiss. Dari situ membawa pengaruh termasuk Calvin, membuat etos kerja mereka menjadi sangat high quality, hingga saat ini pun diakui bahwa produk-produk dari Eropa, khususnya dari Swiss, itu kualitas nomor 1. Kita bisa lihat beberapa produk sampai hari ini, khususnya jam ya, jam tangan maupun jam lah penunjuk waktu. Mereka begitu akurat sekali membuatnya karena etos kerjanya sudah mengalami reformasi. Nah, ini menjadi tantangan kita di zaman now,
kayak Hoyen tanya tadi, itu menarik juga. Apakah kita bekerja tidak harus, walaupun tidak berkeringat, itu boleh dianggap bekerja. Contoh juga sudah menjawab, terima kasih, itu bagus bahwa kita memuliakan dia dalam segala hal, artinya dalam segala pekerjaan kita pun, kita tidak sembarangan. Nah, dimasukkan dari unsur ibadah yang tadi ditanyakan, itu menjadi lebih lengkap lagi, bahwa kita ini memang pedagang ini paling tantangannya itu sangat kompleks. Nah, cuma yang saya mau lemparkan kepada khususnya teman-teman, baik bekerja maupun berdagang, kita harus terus memacu diri dalam arti, kita juga mau mengejar kualitas itu, seperti semangat reformasi, kualitas tertinggi adalah standar Tuhan. Artinya kita mau memuliakan Tuhan. Dengan saya melakukan ini, apakah Tuhan setuju? Itu selalu kita bertanya. Dengan motivasi begini, apakah ini saya memuliakan Tuhan? Jadi saya rasa pembelajaran itu akan terus berkembang. Dan kita memacu diri untuk terus meningkat. Pemahaman kita dari belajar tadi. Jadi kalau nggak pernah belajar, nggak mau baca firman, nggak mau merenungkan firman, nggak mau dengar-dengar khotbah seminar atau dari hamba Tuhan yang bertanggung jawab, kita akan sulit untuk bisa maju. Karena pasti jadi kayak lingkaran setan aja kita. Jadi pedagang itu, tanda kutip ya sedikit munafik lah. Bahwa ke gereja boleh, melakukan yang salah juga boleh. Jadi akibatnya kita hanya di situ-situ aja. Nah ini yang kita harus coba merenung bersama dan kita mau keluar dari itu semua. Pasti Tuhan punya cara. Di saat kita mau ngikuti caranya dia akan pasti membukakan jalan. Itu harus kita yakini. Karena seperti tadi kan hidup kita, sejak kita percaya hidup kita ada milik dia. Berarti dia menguasai kita. Seharusnya kita malah bersyukur. Karena kita memiliki kuasa tak terbatas sebagai anak-anaknya. Motivasi kita sudah berubah harusnya. Nah, juga poin tadi, contoh ada singgung, memperhatikan orang susah, itu menjadi poin besar. Jadi jangan pernah kita berharap Tuhan memberi kepercayaan, kekayaan, keberhasilan melalui dagang, melalui bekerja. Itu hanya untuk diri kita. Itu salah besar. Karena Tuhan pasti punya rencana. Kita memuliakan dia, memperhatikan orang susah, orang miskin, itu menjadi tantangan tersendiri. Bahwa itu menjadi kewajiban malah. Ya, begitu aja contoh. Terima kasih. Oke, makasih kok. Bagaimana yang lain ada lagi? Malam contoh. Ya malam kok. Malam, Yos. Iya, contoh mau nanya, kan dari tadi kan bahas bekerja ya. Kan keseharian kita kan kita bekerja dari pagi sampai sore. Setelah saya kerja kan kita beristirahat. Nah, apakah beristirahat ini juga termasuk dalam ibadah kita? Ataukah ini sesuatu yang dalam tanda kutip kita perlu menekannya atau menguranginya? Jadi kan kita kan bekerja untuk kemuliaan Tuhan. Apakah kita untuk mengurangi waktu istirahat kita untuk bekerja? Karena kan bekerja itu kan untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga kita menjadi orang yang workaholic gitu. Yang pasti segala sesuatu yang berlebihan itu pasti tidak baik. Kalau dibilang beristirahat, perlu beristirahat. Tuhan aja beristirahat, di hari ke-7 beristirahat, menciptakan hari pertama sampai hari ke-6, hari ke-7 dikatakan Tuhan beristirahat. Ya. Dan istirahat itu juga bagi saya, itu juga hal yang masuk, hal yang penting juga. Karena ketika kita beristirahat, itu kita di-fresh semua. Kalau misalnya kita ingat cerita Nabi Elia, itu juga diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk beristirahat. Memulihkan fisiknya, memulihkan rohaninya, memulihkan psikisnya, emosinya, mentalnya, itu dipulihkan. Dan menurut saya, istirahat menjadi satu bagian di mana Tuhan memakai waktu istirahat itu untuk bisa memulihkan kita. Dari rasa capek, rasa lelah. Dan jangan lupa, istirahat jangan cuma digunakan cuma sebagai istirahat. Enggak. Tetap ketika kita beristirahat, kita tetap ada connect dengan Tuhan. Itu yang isi kita full,
baterai kita bisa full itu kalau kita punya relasi yang baik dengan Tuhan di tengah-tengah waktu istirahat kita. Secapek apapun, sesibuk apapun, kalau kita punya keintiman dengan Tuhan, baterai kita bakal penuh lagi karena recharging-nya sama Tuhan. Itu sih. Jadi nggak ada salahnya kalau beristirahat. Malah kita harus beristirahat. Jangan kerja terlalu sampai berlebih-lebihan. Ya, pokoknya segala sesuatu yang berlebihan itu tidak benar. Nah, ini dijawab di chat. Memuliakan dan menikmati Tuhan. Ya, itu menjadi salah satu bagian kita. Itu sih. Terima kasih contoh. Sama-sama. Tambah contoh. Ya, silakan kok. Kita beristirahat, betul itu. Tapi beristirahat kita juga boleh dengan bersekutu dengan sesama, itu juga bagian istirahat kita. Ya, betul. Kita bisa di-charging dengan banyak hal. Tuhan bisa memakai banyak cara untuk bisa merefresh kita, untuk ngisi baterai kita. Kalau ada satu buku, saya lupa judulnya, tapi itu adalah satu buku, dikatakan setiap orang punya cara spiritualitas yang berbeda-beda. Nah, ada salah satu yang dikatakan tipe spiritualitas ketika dia itu akan terisi penuh ketika dia bisa bersosialisasi dengan sesama. Ada orang yang bisa terisi penuh ketika dia berdiam diri bersama dengan Tuhan. Ada orang yang terisi penuh ketika dia bisa melihat ciptaan Tuhan. Ada orang yang terisi penuh ketika dia bisa berkomunikasi dengan sesama. Ada orang yang terisi penuh ketika dia membaca buku. Jadi ada banyak cara. Realnya adalah kalau ada persekutuan pria, yang pria-pria, jangan tidak datang dengan alasan aku sudah kerja dan sekarang aku istirahat. Begitu ya? Mantap, Musa. Begitu juga ya, kalau ada persekutuan wanita, jangan tidak datang dengan alasan aku sudah bekerja, sekarang aku mau istirahat, kan begitu. Jadi juga coba menekankan. Jadi istirahat itu tidak artinya duduk di sofa, minum kopi, nonton TV. Persekutuan itu bagian dari bagaimana kita mendapatkan kesegaran dalam jiwa kita. Setuju ya? Setuju. Mantap, Musa. Mantap. Ibu-ibu, ada Fidai, ada misi setiap hari Jumat, Jumat ke-1 dan Jumat ke-3. Yang pemuda-pemuda ada Hebron setiap Sabtu. Hari ini 45, Musa. Gimana, Musa? Sudah banyak yang meninggalkan ruangan. Kalau cukup, saya akan tutup di dalam doa, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk segala hal yang boleh kami pelajari pada malam hari ini. Terus ingatkan kepada kami bahwa kami adalah milik-Mu ya Tuhan. Sehingga apapun yang kami lakukan, kami boleh pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Termasuk ketika Tuhan mengizinkan kami untuk bekerja, memiliki pekerjaan, memiliki usaha. Biarlah kami memandangnya itu sebagai panggilan dari Tuhan. Melaluinya kami bisa beribadah, memuliakan nama Tuhan. Ketika Tuhan pun mempercayakan banyak hal kepada kami, biarlah kami pun bisa menganggapnya bahwa itu adalah suatu anugerah dari Tuhan. Dan memang betul itu adalah anugerah dari Engkau. Dan kami boleh menjadi seorang penata layan yang baik dan benar di mata Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau terus membukakan mata hati kami, pikiran kami, memandang orang-orang di sekitar kami dengan cara Engkau memandang. Melihat bukan saja kebutuhan rohani mereka, kebutuhan terutama akan iman mereka kepada Tuhan, tapi juga kebutuhan akan hal-hal yang lain yang mereka butuhkan. Berikan kami hati yang mengasihi mereka, yang peduli kepada mereka, kepada orang-orang yang tersisihkan, orang-orang yang miskin, orang-orang yang terlantar. Tuhan, berikan kami hati untuk itu. Karena kami percaya Tuhan adalah Tuhan yang baik, dan Tuhan bisa memakai segala hal yang ada pada diri kami untuk memuliakan nama Engkau. Oleh karena itu Tuhan, inilah setiap kami, terus pakai hidup kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Ingatkan terus tujuan hidup kami, memuliakan Engkau, menikmati Engkau selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berdoa. Amin.